Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di acara Sarasehan Bahan Dasar Masa Advent dan Natal tahun 2020 Gereja Kristen Jawa Wisma Panunggal Merican, Semarang. Pada beberapa waktu ke depan kita akan bersama-sama membahas bahan dasar dengan tema Firman Allah menjadi manusia. Saya Kiki akan menjadi moderator dalam acara kali ini. Sebelum kita memulai acara pada saat ini, kita akan sama-sama memujikan satu pujian, dan melalui pujian ini, mari kita sama-sama merenungkan bahwa kita memerlukan Tuhan, dan khususnya di masa pandemi seperti ini, tidak mungkin kita pergi menjauhi Tuhan. Mari kita juga sama-sama merenungkan betapa besar, indah, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama pujikan, sungguh indah. Untuk membuka acara Sarasehan Bahan Dasar, dimohon dengan kasih Bapak Deki Rofitus untuk memimpin di dalam doa. Dipersilakan. Nyuwun sewu Bu Hanum, Mbak Kiki, Mbak Titu, nyuwun sewu nggih. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita mulai Sarasehan Bahan Dasar ini, kita awali dulu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat dan kasih-Mu yang luar biasa kepada kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk bersarasian bahan dasar MAN 2020. Kiranya Engkau berkati Tuhan acara ini dari awal pertengahan hingga akhir, agar boleh berjalan dengan baik. Berkati Ibu Anung yang akan menyampaikan materi ini, agar semuanya yang beliau sampaikan Tuhan boleh menjadi berkat untuk jemaat-Mu Tuhan di GKJ WPM ini. Kami serahkan sepenuhnya doa ini dan acara ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Mas. Sama-sama di nyuwun sewu lagi. Nyuwun sewu, Bu Anung, nyuwun sewu. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita akan memasuki acara sarasehan bahan dasar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita, yaitu Bu Kartika Purwandari dari GKJ Logosari. Beliau kesehariannya melayani sebagai konselor di Panti Wiloso Dr. Cipto. Halo Ibu. Ya. Ya, tidak terasa ya Bu, sekarang sudah memasuki masa Advent ya berarti ya Bu ini ya. Sepertinya kemarin kalau waktu masa pandemi itu lama, tapi memasuki ini rasanya kok udah mau Natal aja. Ya, itulah yang memang kita rasakan bersama-sama, masa pandemi yang begitu ya pasti dialami semua orang, betapa sulitnya kita menghadapi. Tapi pada hari ini kita mau sama-sama belajar untuk mempersiapkan hati kita khususnya dalam menyambut Natal nanti. Ya, sebenarnya kalau berkali-kali saya mengucapkan masa Advent gitu ya Bu, dari tadi serasian bahan dasar dalam rangka masa Advent dan Natal. Nah, sebenarnya masa Advent sendiri itu artinya apa sih Bu? Ya. Terima kasih Mbak Kiki, juga Bapak Ibu dan Saudara. Saya bersyukur bisa bertemu pada bisa malam, bisa mungkin Bapak Ibu pagi atau siang ya. Monggo. Jadi memang tidak terasa kita sudah masuk di masa Advent ya. Satu masa yang memang setiap tahun ini kita lewati, khususnya bagi komunitas Gereja Kristen Jawa, itu menempatkan istilahnya tahun gerejawi, di dalamnya ada yang disebut masa Advent. Advent berasal dari kata Latin Adventus yang berarti kedatangan. Nah, masa di mana kita menanti, yang pertama itu adalah menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Di dalam proses penantian ini ada satu kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bagaimana sih cara kita menanti ini. Nah, ternyata di dalam penantian ini tidak sekedar menanti dengan diam atau menghitung waktu begitu Mbak Kiki, tetapi di dalam proses penantian ini kita diajak bersama-sama untuk selalu introspeksi diri, untuk selalu melihat diri kita. Makanya ada Advent minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Nanti ditutup dengan Advent minggu keempat, di mana itu disimbolkan pada minggu pertama, kedua, ketiga. Kalau kita memperhatikan di gereja kita ada satu lingkaran yang ditaruh di depan mimbar begitu, kemudian ada 4 lilin. 3 lilin itu berwarna ungu. Nah, itu menyimbolkan masa Advent pertama sampai ketiga, di mana kita diajak untuk introspeksi, diajak untuk bertobat, diajak untuk memperbaiki hidup kita, membersihkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya bagaimana peristiwa Natal itu boleh kita nikmati. Jadi yang pertama adalah masa di mana kita menanti kedatangan. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam kita menanti kedatangan itu tidak tadi diajak untuk mempersiapkan diri, tetapi juga selalu ada sukacita. Jadi seneng. Maka kenapa kalau saya seharusnya sih ya, kalau Natal itu kan yang
ayo dibentuk panitia Natal, kemudian yang dibahas di situ apa, berapa dananya, berapa dananya langsung ya. Waduh, yang terbesar ternyata dikonsumsi. Jadi kemudian untuk keluarga sudah mulai merancang, aduh ini dekor Natal rumah saya apa, ini kemudian baju anak-anak saya, baju saya sendiri nanti tampil dengan gaya seperti apa. Nah, itu menunjukkan sukacita. Kita ambil makna positifnya. Ada sukacita di situ. Jadi, yang pertama kita adalah menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan apa? Dengan tadi pertobatan, introspeksi, membersihkan hati dan pikiran kita. Kemudian yang kedua dipenuhi dengan sukacita. Sukacita bahwa Yesus akan datang pada peristiwa Natal itu. Jadi, kedua makna ini menjadi satu bagian Advent. Pemahaman Adventus yang berarti menanti kedatangannya, sehingga ada makna khusus yang kita temukan di sana. Bukan sekedar yuk Natalan, tetapi mari kita memaknai minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Kalau kita mau perhatikan tema-tema yang diambil di setiap minggu itu berbeda, dan semua kita lihat bahwa dalam tema itu kita diajak membersihkan diri kita supaya tiba saatnya pada peristiwa Natal yang secara penanggalan harafiah kabisat itu tanggal 25, ditulisnya seperti itu adalah tanggal ulang tahunnya Yesus Kristus ya, artinya tanggal kelahiran, itu sebagai pengingat kepada kita. Nah, sampai di titik tanggal itu, apakah benar kita sudah layak datang kepada Yesus dengan keadaan bersih, dengan keadaan baik, seperti apa bayi Yesus yang lahir dengan bersih. Seperti itu, ya. Mbak Kiki. Berarti sebenarnya masa Advent ini masa yang penting juga ya, ya Bu. Tidak hanya ibadah. Kalau biasanya kan mikirnya ibadah Advent 1, Advent 2, 3, 4. Tetapi masa Advent ini tuh sebenarnya masa ya menanti, tetapi juga yang terpenting tuh introspeksi diri itu ya, Bu. Bukan hanya mempersiapkan ya yang biasa kita persiapkan, Bu. Dana, acaranya gimana, biasanya pusingnya di situ, malah jadi lupa ya, Bu, untuk introspeksi diri. Padahal pentingnya di situ ya, Bu, untuk membersihkan diri, introspeksi diri. Wah, berarti ini kita perlu bersama-sama belajar kembali ya untuk memaknai masa Advent ya, agar kita bisa benar-benar memanfaatkan masa Advent ini, khususnya tahun ini dengan sebaik-baiknya ya, Bu. Atau bisa juga dimulai dengan begini, Mbak Kiki, kita catat apa sih firman pada minggu pertama, kemudian itu kita baca berulang-ulang, kemudian kita coba lihat diri kita, kemudian belajar datang kepada Tuhan untuk bertobat, perbaiki saya, ubah hidup saya. Masuk minggu kedua, ada peningkatan enggak ya minggu ketiga, dan kemudian sampai pada peristiwa Natal itu. Catat aja semuanya. Jadi nggak lupa. Kadang-kadang saya kalau pas tugas khotbah di mimbar itu tanya, khotbahnya kemarin ayatnya apa? Sudah pada lupa. Apa ya kemarin? Ya, berarti kita mulai setelah ini ya, berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian kita langsung memulai aksi tadi ya, mencatat, kemudian introspeksi diri, kira-kira bagian diri kita yang perlu diperbaiki apa. Ya, terima kasih Bu Anung untuk menyadarkan kita kembali dalam masa Advent ini khususnya ya, Bu ya. Nah, untuk selanjutnya nih, Bu, biasanya itu kan kalau Natal terbiasa kita membaca kisah Alkitab ya, kelahiran Kristus itu di kitab Matius, Lukas gitu ya, Bu. Kisahnya kan ya seputar Yesus lahir, kemudian gembala, orang Majus dan sebagainya. Tapi juga ada perbedaan juga di kitab Yohanes gitu ya, Bu. Kitab Yohanes itu langsung mengungkapkan atau pasalnya itu langsung judulnya adalah firman Allah yang hidup gitu ya, Bu. Nah, itu sebenarnya mengapa ya, Bu, ada perbedaan di kitab-kitab itu, dan sebenarnya apa sih, Bu, perbedaannya untuk masing-masing kitab itu? Ya, kalau ini bisa kita sebut Injil ya. Ya, Jadi ada 4 Injil dalam Perjanjian Baru yang mengawali kitab Perjanjian Baru itu. Yang pertama adalah Matius, kemudian Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, memang kalau kita melihat, kalau kita mau mencermati ya, tapi kadang-kadang kan kita males ya mencermatinya. Baca Alkitab aja untung-untung kalau setiap hari punya jadwal itu luar biasa. Tetapi untuk mencermatinya ya sudah mungkin hanya membaca, sekedar membaca. Tetapi seperti Mbak Kiki ini sudah mulai
mulai teliti, artinya mulai cermat begitu ya. Oh ternyata kok ada perbedaan ya di Injil Matius tentang pemberitaan kelahiran Yesus dengan di Injil Yohanes, tetapi di Lukas juga ada. Di iya. Lukas dan di Injil Matius hampir sama. Di dalam Injil Markus berbeda. Jadi kenapa? Kalau kita mau memperhatikan di Injil Matius itu kisah tentang Yesus diungkapkan dengan silsilah atau proses kehadiran Yesus itu ada secara kemanusiaan, itu disebutkan lahir, kemudian dari bapak ibunya siapa, seperti itu dan selanjutnya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena pada waktu itu Matius ditujukan untuk orang-orang Yahudi, orang-orang yang sudah mengerti tentang peristiwa atau kisah tentang Yesus ini. Jadi dipertegas dengan silsilah ini. Kemudian ada konsep dari orang-orang Yahudi bahwa yang akan datang itu mereka bayangkan adalah Mesias yang adalah raja. Jadi mereka mengharapkan bahwa Yesus yang datang ini adalah Yesus yang adalah raja. Yesus Kristus yang akan memimpin mereka. Yesus Kristus yang adalah sang anak Daud ini nanti akan duduk di tahta Israel. Itu yang di Matius. Jadi pemahaman tentang Yesus itu menurut Injil Matius adalah dia raja. Tetapi di Injil Markus kalau kita perhatikan ya ini, kalau Markus tidak menuliskan tentang Yesus lahir atau kisah Natal ini tidak, tetapi langsung pada karya. Yesus adalah hamba. Hamba artinya dia berkarya di masa kehidupannya yang 35 tahun ini dengan jelas di Injil Markus ini dituliskan. Kita langsung masuk aja ke Lukas. Lukas juga sama, hampir sama dengan Injil Matius, tetapi di Lukas ini tulisannya ditujukan untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi orang-orang yang belum paham betul tentang kisah Yesus Kristus ini, sehingga di Injil Lukas ini di mana penulisnya adalah seorang dokter yang sangat-sangat teliti dan dia adalah pendamping dari Rasul Paulus, dia ingin mengungkapkan tentang siapa Yesus itu. Kalau kita perhatikan, Yesus itu adalah sebagai manusia. Jelas di situ dijelaskan. Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia atau anak manusia. Jelas sekali bagaimana dia menekankan kemanusiaan Kristus dan memberikan banyak detail yang terdapat dalam catatan-catatan Injilnya di Injil Lukas. Nah, supaya apa? Orang-orang non-Yahudi ini mengerti bahwa betul-betul peristiwa ini terjadi secara nyata. Kemudian ada kisah yang memang muncul di situ. Nah, untuk yang di Injil Yohanes, Yesus Kristus itu digambarkan sebagai anak Allah, sehingga kalau menjadi bahasan kita di bahan dasar ini dari Injil Yohanes 1 ayat 14, di mana dikatakan di sana pada mulanya, pada ayat yang pertama dulu ya, saya akan bacakan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tetapi pada tema kita yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan sama juga di sana demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ini mewujudkan memang bahwa menunjuk tentang firman itu menunjuk tentang keilahian Yesus sendiri. Jadi Yesus itu adalah ilahi. Yesus itu adalah Allah sendiri. Dia datang ke dunia ini dalam wujud yang ilahi. Seperti itu. Dan kemudian kenapa ini dimunculkan? Supaya orang-orang percaya bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, anak Allah sendiri yang datang mewujud melalui firman atau logos tadi. Itu di Injil Yohanes. Jadi kenapa? Karena Injil Yohanes ini ditulis dengan latar belakang filsafat Yunani yang menempatkan logos adalah penyebab segala sesuatu itu sebagai yang utama dalam alam semesta ini. Jadi seperti itu.
Kalau di Injil Matius ingin menekankan bahwa Yesus itu adalah Mesias atau Raja. Kemudian di Injil Markus ingin menegaskan bahwa Yesus itu adalah hamba, karena diceritakan di sana tentang karya sepanjang 35 tahun itu apa. Kemudian di Injil Lukas dikatakan bahwa Yesus itu adalah manusia yang mewujud menjadi manusia. Oleh Lukas, seorang dokter ini diceritakan secara detail. Kemudian di Injil Yohanes dinyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Dia Logos. Dia datang dalam wujud keilahian Allah sendiri. Seperti itu Mbak Kiki, dan mungkin ini bisa membantu Bapak Ibu kalau misalnya pengen lebih mengerti, baca 4 Injil ini. Iya. Secara perlahan-lahan, betul-betul dihayati, kita akan menjadi tahu bahwa perikop per perikop itu, sekalipun mungkin itu isinya tentang perumpamaan, tentang kisah cerita kelahiran, kalau kita mau menikmati firman Tuhan dalam kitab suci ini, sebetulnya itu seperti sesuatu yang hidup dalam kehidupan kita. Jadi seperti film yang betul-betul hidup dalam kehidupan kita. Kita nggak usah datang ke Israel sana. Cukup baca Alkitab sebenarnya ya, Bu ya. Itu Mbak Kiki. Iya. Menarik sekali ya, Bu ya. Jadi tersadarkan juga saya bahwa ternyata satu kitab dengan kitab yang lainnya itu bukan bukan saling menonjolkan cerita apa, tetapi justru saling melengkapi begitu ya, Bu ya. Yang kadang-kadang mungkin kita ya udahlah baca kitab karena Natal ya, karena yang biasanya relevan dan terkait itu kisah kelahiran Yesus, bacanya hanya kitab Matius dan Lukas saja. Tetapi betul sekali ya, Bu, kata Bu Anung tadi, bahwa kita perlu untuk menghayati bahkan tidak hanya satu kitab ya, Bu, keseluruhan ya, untuk melihat keindahan, sehingga tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Anung yang begitu luar biasa, kita bisa melihat betapa detail sebenarnya Alkitab itu dituliskan dengan tujuannya masing-masing ya, Bu ya. Luar biasa. Jadi kita belajar hal baru lagi untuk di sini. Nah, tadi saya juga sudah sedikit-sedikit Bu Anung menyebutkan Allah menjadi manusia, gitu ya. Tentunya ini tema bahan dasar kita pada kali ini, firman Allah menjadi manusia. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih, Bu, untuk penjelasannya? Kok Allah rela gitu ya, Bu, untuk menjadi manusia? Apa sih tujuannya? Kira-kira seperti apa, Bu? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Mbak Kiki. Ini pertanyaan yang sering menjadi pertanyaan kita juga ya. Kok Allah itu mewujud dalam wujud manusia? Iya. Bagi kita itu hal yang biasa. Mungkin bagi saudara kita kok aneh Bingung begitu. gitu, Tapi aneh, iya. mari kita mengimani apa yang menjadi iman kita. Mengapa? Kalau kita belajar dari Injil Yohanes tadi, bahwa firman yang adalah Logos itu menjadi manusia. Nah, dikatakan di dalam Injil Yohanes tadi bahwa yang firman, yang Logos itu adalah Allah sendiri. Jadi Allah sendiri yang datang ke dunia ini, kemudian memang dalam Injil Lukas, dia mewujud sebagai manusia. Mengapa? Karena supaya ada kedekatan antara Allah melalui Yesus Kristus dengan manusia. Yang kadang-kadang mungkin kita menggambarkan betapa jauhnya Allah di zaman Perjanjian Lama ya. Orang untuk datang menghadap ke Allah saja harus pakai pengantara, imam atau nabi. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, dengan kehadiran Yesus Kristus, dengan kelahirannya, ternyata itu membuat hilangnya jarak antara manusia dengan Allah. Jarak itu kembali dipulihkan. Tadi dalam proses yang kita belajar bahwa kalau di dalam Injil Matius itu Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias, maka dia harus datang menjadi hamba melalui manusia lewat Lukas tadi. Tetapi di Markus dikisahkan bagaimana luar biasanya Yesus supaya hidupnya ini menjadi teladan. Kalau nanti pengen tahu, baca di Injil Markus. Itu jelas sekali apa yang dilakukan oleh Yesus secara detail di dalam wujud manusianya yang adalah Allah sendiri. Sehingga apa? Nilai-nilai karakter Allah, pribadi Allah itu terus mewujud dalam Injil, dalam diri Yesus Kristus. Satu hal yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia adalah ketakberdosaan.
Jadi yang Yesus itu tidak berdosa, itu yang luar biasa, maka itu ciri dari Allah. Seperti itu. Nah, tetapi yang menjadi bagian penting bagi kita khususnya di masa Advent ini, yuk belajar meneladani Yesus yang menjadi manusia tadi, istilahnya sudah keroyo-royo. Apa ya? Keroyo-royo itu bahasa? Ya, pokoknya keroyo-royo. Bapak Ibu yang sudah sepuh pasti perso ya. Keroyo-royo menjadi manusia, memberikan dirinya menjadi manusia. Untuk supaya apa? Hai kamu manusia, ngerti aku, belajar dekat denganku, tirulah aku. Setiap perkataanku yang mendatangkan berkat, setiap perbuatanku yang mendatangkan berkat untuk orang-orang di sekitarku, tirulah aku. Kemudian perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya kamu tinggalkan? Ada banyak hal di dalam Injil ini diajarkan. Kalau dikatakan misalnya jangan berzina, jangan mencuri, itu semua ada. Kemudian jangan bersaksi dusta dan lain sebagainya. Semua ada. Dan itu di masa Advent ini penting. Masihkah pikiran kita ini diisi dengan hal-hal yang negatif, dengan hal-hal yang kotor yang bisa muncul lewat kata-kata kita? Masihkah perbuatan kita, apalagi di masa pandemi ini ya, yang kalau kita lihat perilaku Yesus sebagai manusia itu betapa dia menunjukkan kasihnya kepada sesama. Nah, di masa pandemi ini, sudahkah itu mewujud dalam diri kita? Aduh, kok saya terpanggil ya untuk mendekati orang yang sedang isolasi mandiri. Datang membawa makanan, dicantolke di pagar. Yesus mengajarkan seperti itu. Dia membagi makanan kepada 5.000 orang. Dan tidak berhenti. Ketika muridnya bilang, sudah biarkan saja mereka pergi ke desa-desa untuk membeli makanan sendiri. Tetapi Yesus bilang, belas kasihmu mana? Nah, itu contoh saja. Jadi mewujud menjadi manusia itu ingin supaya manusia itu gampang nyontone apa yang diajarkan Yesus. Dan itu nyata, itu bukan hanya sekedar di awang-awang yang mungkin sering dikhotbahkan Pak Pendeta ya. Angeli, tetapi Yesus itu datang, kemudian mungkin kalau seperti anak kecil itu gandeng, nuturi, ngajari, iki lho sing perlu mbok lakoke, ini lho yang perlu mbok lakukan. Aku sudah menjadi manusia, yuk tirunen. Maka di masa Advent ini pembaruan-pembaruan kehidupan yang meniru Yesus sebagai manusia tadi harusnya diwujudkan. Sehingga tiba saatnya Natal nanti, semua hal kita sudah enteng. Bayi Yesus itu kita terima dengan legowo, dengan hati yang bersih. Jadi dia bisa tinggal singgah. Kemudian pemahamannya akan menjadi berubah bahwa Natal itu tidak hanya di bulan Desember, tetapi Natal itu setiap hari dalam diri kita. Ya, Yesus lahir itu setiap hari dalam diri kita, yang artinya apa? Hal baik, hal positif, hal mengasihi, itu terus mewujud dalam kehidupan kita. Itu sebetulnya. Wah, berarti maknanya indah sekali ya Bu ya, bahwa tujuan Allah untuk menghadirkan Yesus Kristus ya sebagai manusia itu berarti menyatakan begitu besar kasihnya juga kepada kita sebagai manusia ya Bu ya. Menyelamatkan kita juga terutama itu perlu sangat-sangat kita sadari. Dan begitu juga tadi saya juga mengambil poin tentang mengenal karakter Allah di dalam diri Yesus Kristus. Begitu apa ya tadi kalau Bu Anung juga mengatakan rela menuntun kita karena ya kita sangat terbatas ya Bu ya, sebagai manusia tuh sudah berdosa, kadang-kadang berdosa aja nggak sadar gitu. Tetapi karena begitu besar kasih Allah ya kita dituntun dan bahkan sungguh-sungguh diperlihatkan contoh tadi teladan Yesus Kristus sendiri ya Bu ya. Wah, makna yang begitu dalam yang bisa kita pelajari dalam sarasehan bahan dasar ini. Ya Bu, mungkin saya mengambil beberapa kesimpulan ya Bu tadi, mungkin nanti bisa ditambahkan juga kalau kesimpulan saya belum lengkap. Untuk yang pertama, untuk masa Advent ini berarti diharapkan kita benar-benar untuk introspeksi diri ya Bu, dalam mempersiapkan diri kedatangan Kristus yang kedua kali tadi, dan juga tadi disebutkan juga untuk senantiasa bersukacita
Tapi bersukacitanya tentunya karena kita mengenal Kristus ya Bu, ya walaupun ya kita bolehlah tetap mempersiapkan yang sebaik mungkin untuk perayaan Natal gitu ya Bu, untuk bisa introspeksi, bersukacita di dalam Tuhan dan memperbaiki kehidupan di dalam pertobatan ya Bu ya. Betul, berarti poinnya kita belajar bersama-sama introspeksi dan bertobat. Itu yang pertama yang bisa kita ambil. Kemudian yang kedua yang bisa kita sama-sama pelajari yaitu tentunya kita perlu juga membiasakan diri untuk membaca Alkitab itu, khususnya kalau dalam menyambut Natal ini tidak hanya satu kitab saja, Injil gitu ya Bu, Injil Lukas misalkan. Bahkan ketika kita mungkin menyempatkan diri juga boleh ya Bu, dalam masa Advent ini mulai baca dari Lukas, terus Matius, Markus, Yohanes, sehingga kita betul-betul memahami hal-hal yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Anung yang begitu indah. Ternyata tujuannya dalam menuliskan itu begitu detail, seperti tadi Matius tadi untuk raja ya Bu ya, menyatakan Yesus, bahwa Yesus itu adalah Mesias, adalah raja. Kalau Lukas yang siap datang sebetulnya untuk menjadi pemimpin kita. Iya, kalau Lukas tadi lebih menggambarkan Yesus sebagai manusia. Kalau Markus tentang karya Kristus sebagai hamba. Bagaimana Yesus itu di dalam 35 tahun dia mengisi hidupnya dengan melayani. Betul. Nah, kemudian yang Yohanes yang sebagai inti dari tema kita bahan dasar ini ya, sebagai Allah yang menjadi manusia itu sendiri ya Bu. Oke, berarti itu yang poin kedua. Yang poin ketiga berarti tadi kita sudah sama-sama belajar betapa besar kasih Allah kepada kita yang rela untuk datang ke dunia ini menjadi manusia agar kita bisa belajar meneladani Kristus, dan kiranya kita di masa pandemi ini dalam mempersiapkan diri kita menyambut Natal, kita pun bisa melakukan sesuatu, berbagi kasih juga kepada sesama kita ya Bu ya. Jangan lupa itu untuk kita lakukan, walaupun kita juga mungkin dalam keadaan yang sulit, tetapi juga tidak ada salahnya kita juga berbagi seperti yang sudah diteladankan Kristus. Terima kasih sekali Bu Anung. Atau ada tambahan Bu dari Bu Anung? Sudah cukup. Ya, terima kasih sekali Bu. Saya terbiasa memanggil Bu Anung karena Bu Anung ini adalah istri dari pendeta Pak Anung di Tlogosari gitu ya. Sudah terbiasa ini, sudah latah istilahnya. Ya, Bu Kartika. Sama saja ya. Terima kasih sekali lagi Bu untuk mau berbagi dengan kami. Kiranya kami bisa sama-sama belajar dan menerapkannya juga untuk kami sama-sama masuki di masa Advent ini. Begitu juga untuk Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama juga apa yang sudah kita pelajari di Sarasian Bahan Dasar ini kita mulai perlahan-lahan terapkan. Ya memang sulit, mungkin ada ya kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita biasa lakukan mungkin susah untuk diubah, tetapi tidak ada salahnya kita juga minta pertolongan Tuhan sendiri yang menuntun kita untuk membersihkan hati kita untuk khususnya menyambut Natal di tahun 2020 ini. Begitu, terima kasih sekali. Semoga bisa menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian. Tuhan memberkati. Untuk menutup acara Sarasian Bahan Dasar, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia dan penyertaan-Mu. Pada hari ini kami bisa sama-sama belajar untuk memahami kembali, mengenal kembali Engkau, firman-Mu Tuhan yang datang ke dunia ini melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan apa yang kami dapatkan melalui Sarasian ini bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa membagi berkat dan juga mengenal Engkau lebih dalam. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami khususnya di masa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami mau betul-betul belajar mengandalkan Engkau, dan kami juga mau Tuhan bentuk senantiasa untuk menyambut kehadiran-Mu Tuhan nanti di perayaan Natal nanti. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya. Doa kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Juru Selamat yang hidup. Amin. Kita sudah belajar bersama-sama dan merenungkan betapa besar kasih Allah pada kita melalui karyanya yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama pujikan karya terbesar. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar